terakhir 062. Perkenalkan, saya Anggun Hayu Pawestri dengan NIM 063. Nama saya Samudra Ulam Kamurah dengan NIM 064. Perkenalkan, saya Serina Putri Handayani dengan NIM 065. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 066. Dari kelompok 4 akan menginspeksi 3 jenis produk tas, yaitu yang pertama ada tas tote bag dengan bahan kanvas, yang kedua ada tas tote bag dengan bahan kulit, dan juga yang ketiga ada tas ransel dengan bahan sintetis. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu artwork atau label. Yang pertama yaitu kesesuaian desain produk tas sama dengan spesifikasi sampel desain tas yang telah disetujui. Lalu yang kedua kesesuaian kualitas produk tas sama dengan spesifikasi sampel kualitas tas yang telah disetujui. Lalu yang ketiga kesesuaian dimensi produk tas sama dengan spesifikasi sampel dimensi tas yang telah disetujui. Yaitu yang pertama untuk dimensi tote bag canvas adalah 48 cm kali 15 cm dengan panjang resleting 47 cm dan panjang tali 70 cm. Lalu untuk yang kedua yaitu dimensi tote bag kulit adalah 45 cm kali 15 cm dengan panjang resleting 30 cm dan panjang tali 60 cm. Lalu untuk yang terakhir yaitu ransel dengan kulit sintetis dimensinya yaitu 30 cm kali 10 cm dengan panjang resleting 14 cm dan panjang tali 66 cm. Untuk artwork atau label yang keempat yaitu kesesuaian ukuran produk harus sama dengan spesifikasi ukuran produk yang telah ditentukan. Lalu yang kelima, kesesuaian warna produk tas sama dengan spesifikasi sampel warna tas yang telah disetujui. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian label produk tas sama dengan spesifikasi sampel label yang telah ditentukan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu metode inspeksi. Metode inspeksi yang digunakan ialah sampling inspection. Metode inspeksi secara sampling atau sampling inspection adalah inspeksi yang dilakukan terhadap jumlah sampel tertentu dari total jumlah produk yang diproduksi pada rentang waktu tertentu. Sampel diambil pada umumnya adalah sampel acak yang mewakili keseluruhan produk yang terkait akan ditolak dan harus dilakukan pengerjaan ulang atau disortir ulang. Ini selanjutnya kita akan menguji kenyamanan dari tas kanvas, yaitu ini produknya, lalu kita coba. Dan pada saat dicoba ternyata kenyamanannya sudah cukup untuk memenuhi standar jika untuk dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya di sini kita akan menguji bahan dari tas kanvas ini, yaitu dengan cara menarik-nariknya apakah tas ini bahannya cukup kuat atau tidak. Dan ternyata bahan dari tas kanvas ini cukup kuat untuk menahan beban nantinya dengan cara uji coba tarik-menarik tadi. Selanjutnya adalah tes untuk kelancaran resleting, apakah tas resleting ini mudah untuk dibuka tutup, yaitu dengan cara seperti ini. Dan ternyata tas dari tote bag kanvas ini mudah untuk dibuka tutup resletingnya, sehingga tas tote bag ini sudah cukup dan juga lolos untuk bisa dipasarkan ke konsumen. Tes atau uji kekuatan tali dengan cara menggunakan beban-beban yang akan dimasukkan ke dalam tas, yaitu seperti ini. Ini adalah tas dengan berisi laptop, lalu kita masukkan ke dalam tasnya. Lalu kita tutup. Lalu kita coba untuk menggantung-gantungkan tas. Dan ternyata hasilnya adalah tas tote bag dengan bahan kanvas ini cukup kuat untuk menahan beban laptop yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan menguji tes kenyamanan dari tas tote bag dengan bahan kulit ini, yaitu dengan cara mencoba memakainya. Dan ternyata tas tote bag dengan bahan kulit ini cukup nyaman untuk digunakan sehingga sudah cukup layak untuk dipasarkan kepada customer. Selanjutnya kita akan uji ketahanan dari kulit ini, dari tas kulit ini, yaitu dengan cara menarik-menarik kulitnya. Dan ternyata bahan kulit ini sudah sangat kuat dan ketika ditekuk-tekuk pula dia tidak mengakibatkan ada lipatan-lipatan di tas tersebut. Sehingga tas kulit ini sudah layak untuk dipasarkan di customer juga. Ini adalah tes atau uji kelancaran resletingnya, yaitu dengan cara membuka tutup dari tas kulit ini. Dan ternyata resletingnya sangat lancar untuk dibuka tutup. Ini adalah tes atau uji ketahanan dari tali dari tas berbahan kulit ini, yaitu dengan cara memasukkan laptop ke dalam tasnya. Lalu kita coba untuk
hentak-hentakan. Dan ternyata tali dari tas tote bag berbahan kulit ini cukup kuat untuk menahan beban laptop tadi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan tes kenyamanan dari tas bahan kulit sintetis ini dengan melakukan uji penggunaannya seperti ini. Dan ternyata ketika dilakukan tes, bahan ini cukup nyaman digunakan karena talinya cukup elastis dan tidak memberatkan di pundak, sehingga tas ini cocok untuk diedarkan pada para customer. Untuk selanjutnya kita akan mengecek tingkat ketahanan dari tas ini dengan menarik-narik. Hasil yang didapat di sini ternyata tas berbahan kulit sintetis ini merupakan tas yang sangat elastis sehingga bisa dilipat ke berbagai sisi namun tidak menyebabkan terjadinya bekas lipatan. Selanjutnya akan dilakukan tes resleting, apakah resleting ini yang digunakan cukup lancar. Dan ternyata setelah dilakukan cek resleting cukup lancar sehingga cocok untuk dipasarkan. Oke, di sini selanjutnya kita akan melakukan uji dari ketahanan tali apabila tas ini diisi oleh beberapa barang yang akan dijadikan sebagai beban muatan untuk tas ini. Ternyata setelah dilakukan uji kekuatan tali terhadap barang-barang yang ada di dalam ini, tas ini cukup layak untuk diedarkan. Ya, di sini kita akan mencoba untuk melakukan tes pengukuran dari panjang dan juga lebar tas dengan tas tote bag berbahan kulit ini. Kita langsung saja ukur dari ujung kiri sampai ujung kanan, dan tas ini ditemukan panjang yaitu 45 sesuai dengan spesifikasi yang sudah ada. Selanjutnya adalah uji tas kelebaran, yaitu lebar dari tas ini adalah 15, yaitu sesuai juga dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya adalah tes dari panjang tali tas tote bag berbahan kulit ini, yaitu kita uji seperti ini dan ditemukan 30, berarti 30 dikali 2 yaitu 60 panjang dari tali tote bag berbahan kulit ini, yaitu sesuai juga dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Selanjutnya adalah tes panjang dari resleting dari tas tote bag berbahan kulit ini, yaitu pertama kita ukur dari ujung kiri, lalu kita tarik sampai ujung kanan, yaitu ditemukan bahwa panjang resleting tersebut adalah 36 cm dan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan juga sebelumnya. Selanjutnya adalah tes pengukuran panjang dan juga lebar dari tas berbahan kanvas ini, yaitu dengan cara sama seperti tadi, kita ukur dari ujung kiri sampai ujung paling kanan, yaitu ditemukan panjang 48 cm dan sesuai pula dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada tes lebar, dilakukan seperti ini, yaitu ditemukan panjang sekitar 16 cm dan sesuai juga dengan panjang yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah tes atau uji panjang dari tali tas tote bag berbahan kanvas ini, yaitu dengan cara dilakukan seperti tadi, diukur dengan setengah saja, nanti dikalikan 2, lalu ditemukan panjang sekitar 35 cm, berarti dikali 2 panjang dari tali tas tote bag berbahan kanvas ini yaitu 70 cm. Selanjutnya kita akan mengetes dari panjang resleting tas tote bag berbahan kanvas ini, yaitu dengan cara mengukur dari paling kiri lalu ditarik hingga paling kanan, dan ditemukan resleting ini panjangnya sekitar 47 cm, sehingga resleting ini juga sudah sesuai panjangnya dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya di sini kita akan menguji atau mengetes panjang dan juga lebar dari tas ransel berbahan sintetis ini, yaitu dengan cara seperti ini. Ditemukan tas ransel ini panjangnya sekitar 30 cm dan lebar dari tas ini sekitar 11 cm, sehingga panjang dan juga lebar tas ini sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dan diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah panjang dari tali tas ransel berbahan sintetis ini, yaitu dengan cara kita ukur dari sini hingga ujung paling kiri, yaitu ditemukan panjangnya sekitar 63 cm, sehingga tali tas ransel berbahan sintetis ini juga sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan.
kita akan menguji atau mengetes dari panjang resleting ada di tas ransel berbahan sintetis ini. Sebagai sampel saja kita ambil resleting yang paling depan, kita ukur dari yang paling kiri hingga ujung paling kanan dan ditemukan resleting panjangnya yaitu 14 cm sehingga sesuai juga dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Kemasan tas kulit sintetis menggunakan kemasan tipe zipper agar barang kedap udara dan tidak mudah terbuka, lalu terdapat barcode yang berfungsi untuk mengecek data tentang produk. Lalu pada produk terdapat barcode untuk mengecek data tentang produk. Lalu terdapat juga silika gel yang berfungsi untuk menjaga kelembapan pada produk dalam kemasan. Lalu selanjutnya pada kemasan tas kulit menggunakan kemasan plastik biasa. Pada kemasan terdapat barcode untuk mengecek data dari produk tas kulit. Lalu pada di dalam kemasan terdapat barcode juga pada tas untuk mengecek data tentang produk dan juga harga. Selanjutnya di dalam kemasan terdapat silika gel untuk menjaga kelembapan produk di dalam kemasan. Lalu pada kemasan tas meskipun menggunakan plastik biasa, plastik ini termasuk tebal yang berguna untuk meminimalisir kerusakan pada produk dalam kemasan. Di tas kulit sintetis, tas kanvas ini menggunakan kemasan yang menggunakan zipper. Lalu pada kemasan terdapat barcode yang dapat di-scan untuk menampilkan informasi dari produk tas kanvas ini. Lalu di dalam kemasan terdapat produk tas kanvas dan juga ada silika gel yang berguna untuk menjaga kelembapan produk di dalam kemasan. Lalu zipper pada kemasan ini berguna untuk menjaga udara agar tidak mudah masuk ke dalam kemasan dan tidak mempengaruhi kelembapan pada produk di dalam kemasan. Inspeksi selanjutnya yaitu mengenai defek yang ada dalam tas. Yang pertama ada pada tas kulit ini terdapat noda kecil, defeknya termasuk defek minor. Tas kulit sintetis ini terdapat beberapa defek. Yang pertama ada resleting yang kaitannya hilang termasuk pada kritikal. Kemudian ada jahitan yang jebol pada selerekan sehingga mengurangi kegunaan atau fungsi dari tas ini sendiri termasuk dalam kritikal. Kemudian untuk lubang ini termasuk dalam mayor karena tidak begitu terlihat dan tidak terlalu mengalih fungsikan kegunaan tas ini. Defek selanjutnya ada di tas jenis kanvas ini yaitu jahitan kurang rapi masuk dalam minor. Kemudian furing yang digunakan terlalu tipis juga masuk ke dalam minor. Kemudian untuk jahitannya sendiri sedikit kurang kokoh termasuk dalam mayor. Hasil dari inspeksi, spesifikasi dari klien mengenai bentuk dan warna yaitu sudah sesuai dengan bentuk dan warna yang diorder, sama dengan bentuk dan warna yang telah diinspeksi. Berdasarkan beberapa tahapan tadi telah dilakukan inspeksi pada ketiga produk ini, maka telah terdapat hasil ada beberapa barang yang masuk ke dalam kategori defect berat sehingga tidak layak diedarkan, sedangkan untuk barang-barang lainnya yang telah lolos uji kualifikasi sudah layak diedarkan kepada para customer. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.